Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ.11, saya akan membahas potensial kotak part B terkait dengan paradoks kucing Schrödinger. Seekor kucing yang sedang bermain masuk dalam kotak, tetapi kemudian terjungkal. Ada kucing yang lain sedang dalam kondisi ngantuk, duduk di atas kotak yang terbuka, ya. Tapi kucing yang gemuk ini berusaha untuk masuk di dalam kotak dan tertahan karena perutnya terlalu besar. Tetapi dia tidak putus asa, terus berusaha dan berusaha. Nah, akhirnya masuk kotak. Apakah ini yang akan kita bahas? Iya, nanti. Sekarang kita kembali ke sistem kuantum paling sederhana kita, yaitu partikel di dalam kotak. Yang telah kita bahas terdahulu, tetapi tetap ada satu hal yang terlewat, yakni fungsi gelombang ya dari partikel di dalam kotak itu, yaitu Pn dan energinya En. Ya. Kita tahu bahwa Pn jumlahnya tak berhingga, ya, karena N itu 1, 2, 3 hingga sampai tak hingga. Nah, bagaimana sifat dari Pn ini? Nah, mari kita telaah dengan cara mengalihkan Pn dengan Pi bintang K, kemudian kita integralkan. Dan ini adalah inner product atau scalar product, ya. Itu. Nah, untuk K tidak sama dengan N, ya. Nah, kita keluarkan bentuk eksplisitnya, kemudian kita uraikan fungsi trigonometri ini, kemudian kita integralkan. Selanjutnya kita masukkan batas bawah dan batas atas integral, maka kita dapatkan nilainya akan sama dengan 0 jika K tidak sama dengan N. Tetapi jika K sama dengan N, maka penyebutnya pun juga sama dengan 0. Ya. Itu kalau dengan cara ini. Tetapi untuk K sama dengan N sesungguhnya telah kita hitung. Ya. Dan itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah proses normalisasi fungsi terdahulu ya pada video TQ.10 ya. Nah, sifat ini yaitu inner product sama dengan 0 ketika K tidak sama dengan N, dan sama dengan 1 ketika K sama dengan N, dapat kita tuliskan dalam bentuk kompak menggunakan delta Kronecker, ya, delta Kn, yang sama dengan 1 jika K sama dengan N dan sama dengan 0 jika K tidak sama dengan N. Nah, fungsi yang memenuhi integral 4 itu dikatakan fungsi yang ortonormal, ya. Ortonormal itu artinya panjangnya 1, besarnya 1, tetapi saling tegak lurus, ya. Karena ibarat vektor, kalau di perkalian skalar, ya, produk skalar itu 0 berarti ortogonal, tegak lurus, ya. Jadi fungsi ini adalah fungsi ortonormal, ya. Jadi itulah sifat yang ingin kita ketahui, ya. Nah, sifat yang seperti ini dan jumlahnya tak hingga, ya, maka dalam bahasa ruang vektor, jadi Pn itu ibarat vektor basis, ya, vektor basis yang panjangnya 1, jumlahnya tak hingga, maka vektor ini bisa membangun ruang vektor tak berhingga, sehingga setiap vektor, ya, atau setiap fungsi sembarang yang di kedua ujungnya sama dengan 0 seperti kurva ini atau ini, ya, di kedua ujungnya 0, itu pasti bisa dinyatakan
sebagai kombinasi linear dari fungsi Pn ya dengan koefisien Cn ya. Dan Cn adalah bilangan kompleks ya secara umum. Nah, maka fungsi dinamis Pxt pun juga dapat dinyatakan sekarang, yakni dikalikan masing-masing sukunya dengan eksponensial negatif I energi T per H coret ya. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menentukan Cn? Nah, ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat ya. Pi itu adalah fungsi yang ternormalisasi, artinya produk skalarnya itu sama dengan 1 ya. Nah, jika kemudian kita uraikan itu terhadap ekspansi fungsi Vn, maka produk skalarnya menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita atur, kita sederhanakan begini ya. Nah, kita evaluasi lebih lanjut. Integralnya kita geser dan hasilnya tidak lain adalah fungsi delta KL ya. Kemudian kita jumlahkan terhadap indeks L, hasilnya CL itu akan lenyap kecuali ketika L sama dengan K. Jadi ini adalah jumlah dari modulus absolut kuadrat CK. Dan ini hasilnya sama dengan 1. Sehingga ya, modulus absolut kuadrat CK dapat kita interpretasi sebagai probabilitas keadaan sembarang V tadi ya berada dalam keadaan VK. Itu ya. Jadi V itu kan tersusun dari banyak keadaan. Nah, masing-masing keadaan memberi kontribusi. Nah, besar kontribusi itu adalah modulus absolut kuadrat CK ya. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita tentukan Cn-nya ya. Tuh. Caranya V kita kalikan dengan si K bintang ya. Kemudian kita integralkan. Nah, maka ruas kanannya itu integralnya akan menghasilkan fungsi delta Kn ya. Nah, dan kalau dijumlahkan terhadap N, semua akan 0 kecuali N sama dengan K ya. Itu. Nah, karena itu ya maka Cn itu sama dengan ini. Nah, mari kita lihat ya untuk contoh eksplisit VK dalam bentuk seperti ini ya. Ini fungsi yang di kedua ujungnya itu 0 ya, di X 0 dan di X sama dengan L, V-nya itu sama dengan 0. Maka fungsi seperti ini pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Nah, Cn seperti tadi. Jadi kita kalikan V ini dengan Vn ya, Vn bintang gitu. Nah, maka V-nya kita uraikan bentuk eksplisitnya ya. Nah, ini tidak lain adalah integral biasa, sesuatu yang sangat sederhana ya. Maka kita dapatkan nilainya itu sama dengan negatif 8 akar 15 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 itu untuk N ganjil. Kalau N-nya genap, maka Cn sama dengan 0 ya. Nah, karena itu sekarang fungsi V ini dapat kita tuliskan bentuk seperti ini ya. Dan fungsi bergantung waktunya ya kita tambahkan suku eksponensial terhadap waktu ya. Jadi sekarang kita dapatkan Vx dan Vxt ya. Nah, selanjutnya dengan fungsi sembarang tadi ya kita coba hitung rata-rata posisi ya. Secara langsung fungsinya kita substitusikan. Nah, kemudian kita uraikan
Kita integralkan dan masukkan batas atas maupun batas bawah, ternyata kita dapatkan bahwa posisi rata-ratanya tetap L/2 ya. Nah, apakah dengan demikian rata-rata momentumnya 0? Ya, mari kita lihat ya, kita evaluasi substitusi operator momentum ke dalam fungsi ya, diturunkan, maka kemudian kita hitung integralnya, masukkan batas atas dan batas bawahnya, dan ternyata kita dapatkan nilainya 0 ya, sesuai dengan dugaan kita. Nah, tapi mari kita tuntaskan dengan menghitung rata-rata posisi kuadrat ya. Tuh. Jadi ini dengan mudah. Jadi suku kanan atas itu ya, kita tinggal tambahkan pangkatnya untuk X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6 ya. Ya, integralnya bisa kita lakukan langsung dan kemudian masukkan batas bawah, batas atas. Nah, kita dapatkan bentuk itu ya. Nah, karena itu delta X-nya kita dapatkan ya, yaitu L/2 kali akar 1/7 ya. Nah, kemudian rata-rata momentum kuadrat kita substitusi. Nah, ternyata kita dapatkan H coret kuadrat 10/L kuadrat. Dengan demikian delta P-nya adalah ini ya, akar 10, maaf ya. H coret per L kali akar 10, bukan akar 7 ya. Nah, maka delta X, delta P-nya itu adalah H/2 akar 10/7. Karena itu lebih besar dari H coret per 2, dan itu tidak lain adalah ketakpastian Heisenberg. Nah, ada kuantitas yang belum kita hitung ya pada waktu yang lalu di video CTQ.10. Mari kita hitung ya energi rata-ratanya. Nah, bisa kita hitung dengan hasil yang kita peroleh di atas, rata-rata P kuadrat. Jadi tinggal kalikan dengan per 2M, kita dapatkan bentuk ini. Tetapi di sisi lain ya, P kuadratnya itu bisa kita terapkan pada fungsi gelombangnya itu ya. Gelombangnya pada Pn itu ya. Nah, kemudian kita ini ya. Jadi operator ini bekerja pada Pn itu hasilnya adalah En ya. Itu kan. Nah, selanjutnya kita proses, kita tahu integral pk bintang Pn itu adalah delta ya. Delta, karena itu bentuknya sekarang menjadi ini ya, jumlah dari semua energi yang mungkin dikalikan probabilitasnya ya. Ini adalah definisi yang baku ya tentang nilai rata-rata ya. Nah, itu. Nah, ini akan kita bahas pada video yang akan datang ya. Nah, itu. Nah, jadi untuk keadaan pika yang seperti ini tadi kita sudah dapatkan bentuk Cn-nya, kita substitusi sehingga kita dapatkan bentuk eksplisit seperti ini. Dan karena kita tahu bahwa En itu adalah sama dengan N kuadrat kali E1, ya maka semua bisa dinyatakan dalam E1 sehingga bentuknya menjadi sederhana seperti ini ya. Nah, dan itu hasilnya adalah pasti ya lebih besar dari E1 ya. Nah, sekarang kita siap ya untuk membahas kucing Schrödinger ya. Ini sang pus sedang asik bermain ya. Nah, sendirian. Nah, sedangkan ini adalah anak kucing yang sedang bermain bersama-sama 5 anak kucing ya. Nah, itu apa itu kucing Schrödinger ya. Ya, kucing Schrödinger adalah kucing yang dibayangkan oleh Pak Schrödinger. Itu ya. Ini adalah gedangkan eksperimen di dalam pikirannya Pak Schrödinger ya. Ya, kucing mau masuk kotak tapi di dalam kotak ada ular sehingga kaget dan kemudian mau menampar sang ular sehingga ularnya kemudian kembali masuk. Nah, kucing
Ya, itu seperti halnya kita mempunyai dua keadaan, yaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Nah, maka menurut prinsip kuantum, ya keadaan sesungguhnya dari setiap objek itu merupakan kombinasi linear dari semua keadaan yang mungkin. Karena ada dua keadaan, maka keadaannya sekarang adalah kombinasi dua keadaan itu, yaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Kalau koefisiennya sama, ya seperakar dua, sehingga modulus absolut kuadratnya itu masing-masing sama dengan setengah. Ya, jadi kucingnya itu setengah hidup, setengah mati. Kira-kira begitu. Ya, nah bisa juga setengah apa tidak hidup dan setengah tidak mati gitu ya. Nah itu, nah ini sesuatu yang dibayangkan oleh Pak Schrödinger, dan kucing ini ya berada di dalam kotak, nah, gitu ya. Nah, bagaimana kucing itu dibayangkan mati? Nah, di dalam kotak itu ada botol yang berisi racun, kemudian ada palu, ya, ada radiasi. Kalau radiasinya itu memancar, ya, atom, apa namanya, atom yang beradiasi. Kalau memancar, maka itu akan melepas palu sehingga palunya mengenai botol yang berisi racun, sehingga kucing menjadi keracunan, sehingga kemudian kucing bisa mati. Jadi di dalam kotak ya, kita yang di luar nggak tahu hanya bisa membayangkan, wah ini kucingnya ya mati ya, kucingnya hidup. Ya, jadi berada dalam kondisi setengah hidup dan setengah mati ya. Nah, padahal kalau dalam dunia real kita sifatnya itu biner aja. Ya kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Nah, tapi dalam imajinasi kuantum dia merupakan kombinasi dari keadaan hidup dan keadaan mati, ya. Itu. Nah, kita tidak tahu sesungguhnya kucing itu di dalam kotak. Kita hanya tahu kalau kucing itu kalau kotak itu sudah kita buka, ya. Dan ketika kita buka berarti keadaan kucing itu sudah kolaps, kucingnya mati, ya, tidak hidup, atau kucingnya hidup tidak mati, ya. Nah, itu. Nah, keadaan tidak hidup dan tidak mati ini digambarkan ya di dalam kitab suci ya dengan firman innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya seseorang yang datang kepada Tuhannya dalam kondisi berdosa, maka dia berada di neraka jahanam, tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, jadi ini merupakan kombinasi linear dari keadaan hidup dan keadaan mati seperti kucingnya Schrödinger tadi. Ya, nah itu. Ya, jadi ternyata apa yang dibayangkan Schrödinger itu sudah difirmankan di dalam kitab suci, yang menggambarkan seseorang yang penuh dosa berada di dalam neraka yang tidak hidup dan tidak mati, tetapi merupakan kombinasi dari dua keadaan itu. Summala yamutu fiha wala yahya. Ya, itulah kucing Schrödinger yang menggambarkan manusia berada di dalam neraka. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang akan datang. Video TK-12. Salam.